saya ingin mengatakan secara singkat, gambaran bahwa perkembangan demokrasi kita itu sudah berjalan relatif sesuai dengan arah yang kita inginkan. Relatif ya. Relatif untuk Pilkada Jakarta ya? Iya, karena apa? Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Iya kan? Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo. Melalui surat ya, Pak Prabowo? Melalui surat, kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Kalau dulu tidak bisa tidak menang kan kira-kira. Dan bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soal minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Nggak usah kita terlalu paranoid, ya biar dong dia mau berpolitik, mau apa. Sejauh dia tidak melanggar hukum, menggunakan hak politiknya untuk mengendorse siapapun, dia biarkan. Dan ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Artinya Pak, untuk Pilkada Jakarta khususnya, yang terjadi anomali seperti itu, ya, didukung oleh mantan presiden, himbauan oleh presiden yang sedang berkuasa, melawan 14 parpol, itu boleh kita mengatakan nggak bahwa itu potret demokrasi yang sesungguhnya atau semacam barometer demokrasi? Iya, itu barometer demokrasi yang diinginkan. Memang di beberapa daerah orang masih terpengaruh oleh politik uang ya. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini masih akan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Sehingga sekali lagi kita hormati ya Pak Jokowi itu untuk tetap berpolitik agar negara ini maju. Dan orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar. Terbukti 249 ya kabupaten kota PDIP bisa ikut kontribusi. Menang karena mencalon, menang karena mendukung juga banyak kan di 249, itu kan luar biasa. Coba kalau misalnya pertentangan Pak Jokowi dan PDIP dan Bu Mega seperti itu, lalu Pak Jokowi masih jadi presiden, habis dibabat itu semua kan, seperti pemilu yang lalu. Tapi yang sekarang udah bagus. Nah, yang kedua, saya kira begini, kita ini membiarkan orang berpolitik seperti Pak Jokowi, kita, siapapun gitu berpolitik, memperjuangkan orang, memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan keluarga. Itu adalah sebuah keniscayaan dari cita-cita kita berdemokrasi. Anda bayangkan ketika Indonesia menjadi negara totaliter atau ketika dijajah, mana bisa orang bersaing? Ya kan? Sekarang orang boleh bersaing. Yang penting ikuti aturan hukum gitu. Dan sekarang itu sudah mulai tumbuh. Hal lain yang sekarang terlihat dari keniscayaan demokrasi yang positif, di samping terbukti bahwa Pak Jokowi juga ya seperti orang biasa aja, bisa menang, bisa kalah kan gitu, tergantung kitanya nanti. Atau tergantung saingan-saingannya untuk memainkan peran. Besok ya biarin aja. Siapa saja gitu kok mau mencalonkan orang, itu keniscayaan demokrasi, bisa gitu. Kalau Anda tidak suka ya lawan dong secara demokrasi, gitu aja caranya, sehingga kita tidak perlu terlalu paranoid. Seperti halnya presiden-presiden dan wakil presiden sebelumnya kan boleh aja kampanye kan, mengkampanyekan orang. Kenapa Pak Jokowi tidak boleh? Ya boleh saja gitu. Tapi kalau kita punya pendapat yang berbeda, ya sudah, kita lawan. Dia bisa menang, bisa kalah. Gitu. Bahwa kita menjalankan negara kita dengan cara demokrasi, demokrasi itu udah kita terima kok dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pilkada kita yang lalu misalnya berjalan dengan baik. Kalau dikatakan ada campur tangan pemerintah, parcok dan lain-lain,
Tapi kenapa kalau di tempat yang kemudian dimenangkan oleh si istilahnya si penuduh ini bahwa ada keterlibatan Parcok, kenapa di tempat-tempat yang menang dia nggak mempermasalahkan gitu? Padahal penyelenggaranya sama. Padahal penyelenggaranya sama. Jadi kadang-kadang memang sedih juga kalau teman-teman kita ini nggak malu untuk selalu menjelek-jelekan polisi, menjelek-jelekan aparatur. Di saat yang sama konfirmasi bahwa pilkada itu ada yang mereka menangi, itu kan juga fakta. Dan pilkada-pilkada yang mereka menangi ini kan juga di negara Republik Indonesia yang di situ aparaturnya namanya Polri juga. ASN-nya juga ASN namanya gitu. Mengapa di situ dia bisa menang? Ya, contoh paling dekat misalnya di Jakarta, dari perhitungan terakhir dimenangkan oleh Pramono Rano. Nah, kenapa itu kemudian nggak dianggap sebagai apa? Sebagai sesuatu yang bahwa memang sebenarnya semua berjalan dengan baik. Kalau memang satu kandidat bisa menang, ya menang. Kalau kejadian di Banten itu misalnya Andra Soni bisa memenangkan pemilihan dengan mengagetkan, ya kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh di beberapa daerah si incumbent dikalahkan oleh si penantang. Jadi biasa aja, karena orang kerja keras menuju pemilu, Andra Soninya kerja keras menuju pemilu dan memenangkan kompetisi, biasa saja. Bahwa kemudian situ ada tudingan money politics. Pertanyaan berikutnya adalah, memangnya memangnya ada kandidat yang nggak menggunakan money politics? Gitu. Semua berdosa. Semuanya menggunakan money politics gitu. Cuma tinggal besar dan kecilnya saja. Atau bentuknya saja. Ada yang berupa sembako, ada yang berupa minyak goreng, ada yang berupa kaos barangkali, ada juga yang berupa uang juga gitu. Uangnya juga variasi, ada yang banyak sekali, ada yang sedang-sedang saja. Ya artinya semua melakukannya, semua berjalan dengan baik. Penghitungan suara juga menurut saya berjalan dengan baik juga. Kita lihat quick count itu betul-betul presisi. Dengan angka-angka seperti Jakarta misalnya rata-rata quick count itu 49,45. Ya, kalau sekarang 50,07, ya artinya kan sesuai dan presisi dengan quick count. Bahwa belum bisa diklaim sudah satu putaran, ya karena sekarang ini pihak 01 ingin melanjutkan ini ke MK. Itu aja. Kalau 01 itu prosedur yang sesuai gitu ya. Itu prosedur yang sesuai. Nah, jadi kembali lagi, Mas, ya kalau kita mau ngomong lagi, kita juga harus ingat waktu mereka menuduh Parcok atau Parjok, Mas, ada juga Partai Jokowi. Oh, Parjok ya. Parjok. Tapi yang mana gitu loh. Sekarang Parcok ini yang mana? Iya kan? Maksudnya ini halusinasi atau imajinasi atau apa gitu loh, Mas. Ya kan? Enggak, wujudnya itu mana? Terus yang dilakukan kalau katakan Parcok ini bukti-buktinya apa? Indikasinya apa? Fakta-faktanya melawan hukum, ya kan, melanggar aturan kita mana? Itu harus dibeberkan kepada semua masyarakat. Jadi bukan pembodohan. Tapi kalau kita tahu lagi, yang saya pernah cerita, ya semua orang tahu lah. Dulu ada fakta integritas oleh salah satu yang depannya B, belakangnya N itu harus memenangkan Partai Merah. Kan itu benar ada itu. Jadi kembali lagi, ya kalau mau menuduh orang, ya jangan sampai telunjuknya akhirnya ke muka kita sendiri gitu loh. Dan itu juga tuduhannya selektif. Jadi kalau itu hanya berlaku di wilayah yang mereka kalah. Kalau menang mereka diem aja. Jawa Tengah, Banten, Sulut. Iya betul. DKI ini gimana? Iya, Bali juga kan. Bali. Gitu. Jadi itu tidak konsisten gitu. Ya kalau kita mau ngomong di Bali kan kita tahu juga, bukan hanya yang dikala pun mereka semua perangkat ASN, TNI Polri juga, terus pemuka agama, ada kok mereka bermain di situ. Masuk ke gereja, ke
ke masjid lah, ada kok di Sulawesi Utara itu. Iya, yang cerita itu kan Bung Silver udah menceritakan yang di Sulawesi Utara gitu kan. Iya, hanya mereka salah, habis ngasih sumbangan, ya kan? Mereka khotbah harus milih partai ini ya, kan? Masyarakat tersinggung akhirnya gitu loh, malahan nggak mau milih ya, diambil duitnya. Tapi nggak mau milih karena tersinggung. Harusnya bisik-bisik, bos, wih coblos ini coblos itu ya. Harusnya bisik-bisik, Mas. Jangan diomong di semua. Jadi kan ada yang tersinggung gitu loh. Yang punya duit juga emang siapa kalian gitu loh. Ya kan?